Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam di mapel kimia semester 4 kelas 11 sebagai kelanjutan dari materi larutan asam basa. Sebelum kita mulai, tidak lupa saya ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak ketika kalian beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat yang beresiko. Dan untuk mengawali pembelajaran pada materi ini, marilah kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk kompetensi dasarnya, kita membahas kompetensi dasar 3.11 dan 4.11, yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya, serta melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Ini yang akan kita bahas untuk dua bagian yang ada di hidrolisis garam. Untuk peta konsepnya, seperti yang saya sebutkan, hidrolisis garam nantinya akan kita bagi menjadi dua bagian. Di sini materi yang ada di hidrolisis garam terdiri dari pengertian hidrolisis, jenis-jenis hidrolisis garam, dan perhitungan pH hidrolisis garam. Untuk bagian awal, yaitu bagian 1, akan membahas pengertian hidrolisis dan jenis hidrolisis garam. Adapun bagian kedua, nanti kita membahas tentang perhitungan pH hidrolisis garam. Sebelum kita masuk ke materi hidrolisis, perlu kalian ingat lagi atau review tentang daftar asam basa kuat dan lemah. Ini akan sangat membantu kalian ketika mempelajari materi hidrolisis garam. Materi ini atau daftar asam basa kuat lemah ini sudah saya sampaikan pada bagian sebelumnya, yaitu di larutan asam basa, di mana di sini ada pembagian asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Ketika kalian menguasai ini atau sedikit banyak kalian menghafal daftar ini akan sangat membantu. Kita mulai ya. Untuk pengertian hidrolisis. Hidrolisis garam sendiri adalah reaksi penguraian garam di dalam air membentuk ion positif dan ion negatif. Saya seringkali menyebut ion positif ini sebagai kation dan ion negatif sebagai anion. Semoga tidak ada masalah ya. Sedangkan reaksi hidrolisis ini berlawanan dengan reaksi penggaraman. Reaksi penggaraman adalah reaksi antara asam dan basa membentuk garam. Ada yang menyebutnya juga sebagai reaksi pembentukan garam. Adapun sifat garam ditentukan oleh kekuatan asam basa pembentuknya, di mana sifat yang dimaksud di sini adalah apakah sifatnya asam, basa, atau netral. Jadi ada garam asam, ada garam basa, dan garam netral. Untuk jenis-jenis hidrolisis garam ada 3, yaitu tak terhidrolisis, terhidrolisis sebagian, atau ada yang nyebutnya sebagai parsial. Terus yang terakhir adalah terhidrolisis total atau sempurna. Untuk mempermudah konsep ini, saya memberikan clue pada kalian bahwa garam yang tak terhidrolisis tersusun dari kuat-kuat. Artinya penyusunnya adalah asam kuat dan basa kuat. Dua-duanya kuat, pasti akan membentuk jenis tak terhidrolisis. Sedangkan kalau kuat lemah, artinya kuat lemah itu salah satu kuat dan salah satu lemah. Bisa jadi yang kuat asamnya atau basanya. Yang penting ada kuat dan lemah, pasti terhidrolisis parsial atau sebagian. Adapun yang terhidrolisis total atau sempurna terdiri dari lemah-lemah. Berarti kuat baik asamnya maupun basanya semuanya lemah. Dari sini sebenarnya kalian bisa menarik kesimpulan bahwa yang terhidrolisis selalu yang ada lemahnya. Berarti kalau hanya lemah satu otomatis parsial. Kalau kuat-kuat tidak ada yang lemah berarti tak terhidrolisis. Adapun yang lemah semuanya, lemah-lemah berarti otomatis dia terhidrolisis semua atau total atau sempurna. Ini akan mempermudah pemahaman kalian. Kita mulai dari yang garam tak terhidrolisis. Syarat untuk menjadi garam yang terhidrolisis, tak terhidrolisis di sini pasti harus dari asamnya kuat, basanya kuat. Ini syarat. Contoh NaCl. NaCl kalau kita ionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Kita lihat dulu, NaCl apakah ini termasuk garam tak terhidrolisis? Caranya kita lihat, Na+ dan Cl- ini Na-nya berasal dari NaOH, natrium hidroksida berupa basa kuat. Sedangkan Cl- berasal dari HCl,
yaitu asam klorida berupa asam kuat. Karena di sini kita mendapatkan bahwa NaCl tersusun dari asam kuat dan basa kuat, maka dia termasuk kriteria garam tak terhidrolisis. Jadi di sini keterangannya Na+ dan Cl- karena dia berasal dari asam basa kuat, tidak bereaksi dengan air sehingga tidak akan mengubah komposisi H+ dan OH- yang ada di dalam air, sehingga nilai H+ dan OH- selalu tetap atau dikatakan sama dan bersifat netral. Itu ya. Ini untuk garam yang tak terhidrolisis. Selanjutnya di sini akan saya contohkan reaksi penggaraman. Ini berlaku juga untuk jenis garam yang lain ya. Artinya reaksi pembentukan garam. Contoh misalkan saya punya senyawa HNO3 akan bereaksi dengan KOH. Mestinya ini adalah asam dan basa. Kalian bisa lihat di tabel ya. Semoga kalian agak paham dan hafal tabel asam basa, baik itu asam kuat, lemah maupun basa kuat, basa lemah. Untuk mereaksikannya kita ionisasikan, seolah-olah HNO3 ini akan terbentuk H+ NO3- dan K+ OH-. Jadi di sini akan terbentuk ion-ionnya. Setelah kalian memahami ini, yang namanya reaksi adalah reaksi pertukaran pasangan. H+ yang tadinya dengan NO3 akan bertukar pasangan dengan yang ada di KOH. Jadi di sini misalkan sudah berpasangan, tapi ingat plus berpasangan dengan min dengan plus. Contoh, di sini K+, dia akan berpasangan dengan NO3-. Syaratnya plus 1 harus berpasangan dengan min 1. Di sini berarti K+-nya 1, NO3- juga sudah 1, sehingga terbentuk KNO3 karena sudah plus 1 min 1. Demikian juga untuk H+ dan OH-. H+ OH- di sini sudah pas karena bermuatan plus 1 dan min 1, sehingga kalau kita gabungkan menjadi H2O. Ingat ya, jadinya H2O bukan HOH. Jadi H+ OH- akan bergabung menjadi H2O. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalkan saya punya H2SO4 dan NaOH. Sama seperti tadi, kita ionisasikan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Ingat ya, hanya ada 2 menjadi 2H+, maka SO4-nya menjadi 2-. H2H+, SO4 2-. Sedangkan NaOH menjadi Na+ dan OH-. Sama seperti tadi, di sini akan terjadi tukar pasangan. Maka Na akan berdekatan dengan SO4. Hanya saja di sini ada perbedaan muatan. SO4-nya 2-, Na-nya plus 1, sehingga tidak bisa langsung dipasangkan. OH-nya juga sama, 2+ untuk H+, sedangkan OH-nya hanya 1, sehingga di sini harus ada dipersamakan dulu. Untuk menyamakannya kita kalikan 2, sehingga sekarang 2 OH- akan berpasangan dengan 2+, sehingga sudah sama. Na+-nya juga sama ya, karena sudah dikalikan 2. Dari sini karena Na+-nya ada 2 dan OH-nya ada 2, berarti konsekuensinya NaOH-nya harus ada 2, sehingga menjadi 2 Na+ dan 2 OH-. Sekarang kita lihat 2+ pada Na akan berpasangan dengan 2- pada SO4, membentuk Na-nya 2, SO4-nya 1, berarti Na2SO4. Sekarang bagaimana kalau untuk yang H+ sama OH-, karena ini ada 2 H+ dan OH-. Kita kaji yang di contoh pertama ya, 1 H+ dan 1 OH- membentuk 1 H2O. Sehingga kalau 2 H+ dengan 2 OH- mestinya akan membentuk 2 H2O. Ya. Dan mungkin kalau ada 3 H+ dan 3 OH- otomatis menjadi 3 H2O. Nah, untuk mengetahui jenis garamnya, kita bisa melihat tabel ini ya untuk panduan. HNO3 dan KOH. HNO3 dan KOH di sini termasuk asam kuat dan basa kuat. Sehingga garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, dalam hal ini KNO3 ini, dia bersifat tak terhidrolisis. Jenis hidrolisisnya tak terhidrolisis dan sifatnya netral. Demikian juga untuk Na2SO4. Na2SO4 terbentuk dari H2SO4 dan NaOH yang dua-duanya merupakan senyawa kuat. H2SO4 asam kuat, asam sulfat, sedangkan NaOH juga basa kuat. Sehingga karena dari kuat dan kuat, maka Na2SO4 termasuk jenis garam tak terhidrolisis dan bersifat
netral. Ini cara mengidentifikasinya kalau berdasarkan reaksi penggaraman. Ini sekaligus untuk memberikan contoh pada kalian bagaimana proses reaksi penggaraman. Terus kalau kita hanya disuruh untuk mengidentifikasi suatu garam, contoh di sini tentukan apakah garam CaCl2 ini jenisnya hidrolisisnya apa dan sifatnya apa. Kita lihat ya. CaCl2 kalau kita ionisasikan menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Ingat Cl-nya ada 2 berarti 2Cl-. Sekarang kita lihat ion penyusunnya yaitu Ca2+ dan 2Cl-. Untuk mengidentifikasinya kita gunakan tabelnya di sini ya sebagai alat bantu. Kita lihat Cl berasal dari HCl berupa asam kuat, sedangkan Ca2+ berasal dari CaOH2 kali basa kuat. Berarti Ca2+ ini berasal dari CaOH2 kali berupa basa kuat, sedangkan Cl berasal dari HCl berupa asam kuat. Kesimpulannya, karena terbentuk dari basa kuat dan asam kuat, dua-duanya kuat, maka CaCl2 merupakan garam tak terhidrolisis dan bersifat netral. Bagaimana kalau untuk garam tak terhidrolisis? Garam yang terhidrolisis sebagian. Untuk garam yang terhidrolisis sebagian, di sini nanti akan dibedakan menjadi garam tak terhidrolisis bersifat asam yang terdiri dari asam kuat basanya lemah, sedangkan yang bersifat basa terdiri dari asam lemah basanya kuat. Yang kuat di sini menentukan sifatnya. Jadi asam ini karena ada asam kuat, sedangkan basa karena ada basa kuat. Sekarang kita bahas yang asam dulu. Untuk garam tak terhidrolisis bersifat asam, di sini syaratnya garam harus berasal dari asamnya kuat, basanya lemah. Contoh NH4Cl. Untuk NH4Cl ini kalau kita ionisasikan menjadi NH4+ dan Cl-. Kita lihat NH4+ berasal dari NH4OH yaitu amonium hidroksida berupa basa lemah. Sedangkan Cl- berasal dari HCl yaitu asam klorida atau asam kuat. Sehingga asamnya kuat, basanya lemah. Berarti termasuk jenis garam terhidrolisis sebagian. Ingat, yang mengalami hidrolisis adalah ion yang lemah yaitu NH4+. Dalam hal ini NH4+ berasal dari basa lemah sehingga dia terhidrolisis yaitu reaksi dengan air membentuk NH4OH dan melepas ion H+. Ini yang penting. Jadi ion NH4+ yang berasal dari basa lemah bereaksi dengan air membentuk ion H+ atau melepas ion H+ sehingga mengubah komposisi H+ dan OH- yang ada di dalam air. Tambahan ion H+ ini membuat H+-nya lebih besar daripada OH-, maka larutan akan bersifat asam. Ini prosesnya kenapa garam terhidrolisis sebagian bersifat asam, karena terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Bagaimana kalau dengan yang terhidrolisis sebagian bersifat basa? Syaratnya asamnya lemah, basanya kuat. Contohnya CH3CONa. Untuk identifikasinya kita bisa ionisasikan menjadi CH3COO- dan Na+. Kita identifikasi satu-satu ya. CH3COO ini berasal dari CH3COH yang berupa asam lemah, sedangkan Na-nya berasal dari NaOH berupa basa kuat, yaitu natrium hidroksida. Basa kuat dan asam lemah ini sini ya, jadi mengikuti kaidah ini sehingga berupa garam terhidrolisis sebagian bersifat basa. Ingat, sifat basanya berasal dari yang kuat yaitu basanya. CH3CO- ini berasal dari asam lemah sehingga mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisisnya membentuk CH3COOH dan melepas OH-. Sama seperti tadi ya, CH3COO- yang berasal dari asam lemah membentuk ion OH- sehingga dia memberikan tambahan jumlah OH-, maka OH-nya akan lebih besar daripada H+ atau H+ kurang dari OH- sehingga bersifat basa. Untuk yang terhidrolisis total atau jenis hidrolisis yang ketiga, di sini syaratnya harus asamnya lemah, basanya lemah. Contohnya NH4CN. Kalau kita ionisasikan jadi NH4+ dan Cn-. NH4+ berasal dari NH4OH, basa lemah, sedangkan Cn- berasal dari HCN, asamnya lemah. Jadi karena semuanya lemah, maka terhidrolisis total.
ya. Jadi di sini baik NH4+ dan CN- akan mengalami hidrolisis semua atau dikatakan terhidrolisis total. NH4+ dia akan bereaksi dengan air atau terhidrolisis membentuk NH4OH dan melepas ion H+. Sedangkan CN- dia akan terhidrolisis membentuk HCN dan OH-. Jadi terbentuk tambahan H+ dan tambahan ion OH- dari hidrolisisnya. Bagaimana dengan sifat keasamannya? Apakah asam, basa atau netral? Di sini ingat, karena ada tambahan ion H+ dan OH-, maka kita harus menentukan seberapa besar tambahan ion H+ dan OH- di dalam mengubah komposisi ion H+ dan OH- di dalam air. Ternyata nilai penambahan ion H+ dan OH- tergantung pada nilai dari Ka dan Kb. Ingat, Ka dan Kb pada materi larutan asam basa, Ka di sini dan Kb akan berpengaruh bahwa Ka kalau lebih besar daripada Kb-nya, maka sifat garamnya adalah asam. Sedangkan kalau Ka kurang dari Kb atau Kb-nya lebih besar, maka garamnya basa. Adapun Ka sama dengan Kb, maka garamnya akan bersifat netral. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi larutan asam basa ini, silahkan kalian mengerjakan latihan soal mandiri ini untuk kalian bisa menentukan jenis hidrolisisnya, apakah hidrolisis total, apa sebagian, atau mungkin tak terhidrolisis, dan kalian bisa menentukan juga sifatnya, apakah asam, basa, ataupun netral. Silakan kalian bisa mengerjakan ini sebagai latihan soal mandiri untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Untuk bagian penutup, di sini bisa kita simpulkan bahwa hidrolisis adalah reaksi antara garam dengan air membentuk ion positif dan ion negatif. Jenis hidrolisis ada 3, yaitu hidrolisis total, hidrolisis sebagian, dan tak terhidrolisis. Adapun sifat asam basa dari garam ditentukan oleh kekuatan asam basa dari penyusun garam yang membentuk garam tersebut. Untuk memperdalam materi bagian 1 ini, silakan kalian tambah dengan latihan soal mandiri dari referensi lain, dan kita akan bertemu di bagian kedua, yaitu materi hidrolisis garam tentang perhitungan pH larutan garam, yang link video di bagian 2 akan saya cantumkan atau saya lampirkan di kolom deskripsi. Untuk mengakhiri, silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada bagian 1 dari hidrolisis garam. Kita akan bertemu di bagian kedua. Semoga kalian selalu sehat dan kita akan bertemu pada bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.